Selamat sore saudaraku, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudaraku yang beragama Kristen dan Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini saya ada di patung Yesus Juru Selamat di Sibiabea, tepatnya di kawasan wisata Danau Toba. Ini dia saudaraku, patung Yesus Juru Penyelamat di Sibiabea, Kabupaten Samosir, Kecamatan Haryana Baho, Provinsi Sumatera Utara. Ini dia. Coba. Yesus. Orang lihat. Indah sekali. Besar. Ini merupakan patung Yesus yang terbesar di dunia, mengalahkan yang ada di Brazil. Terima kasih kepada pengusaha swasta yang berani membuat patung Yesus sebesar ini, yang begitu indah dan merupakan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Sumatera Utara. Kita terus ya, besar sekali. Dan tepatnya di kawasan Danau Toba. Sungguh sempurna patung ini, luar biasa. Luar biasa. Patung Kristus Penyelamat, Christ the Savior. Tempat kebesaran. Indah sekali. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita, saudaraku, khususnya pengikut Yesus Kristus, bahwa kita bersyukur bahwa kita mengenal Yesus dan kita lahir dengan menjadi pengikut Yesus. Luar biasa. Saya sendiri sangat mencintai Yesus Kristus dan menganggap adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, karena saya yakin sekali bahwa Tuhan Yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah mengajarkan umat manusia untuk saling membenci, untuk saling menyakiti. Tapi Tuhan yang sebenarnya mengajari manusia untuk saling mengasihi. Mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita pun kita disuruh mengasihi. Dan luar biasanya lagi, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan Dia sebagai Tuhan. Dia meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudaraku semua, bahwa ajaran Yesus Kristus apabila diikuti umat manusia, maka dunia ini akan damai. Tapi karena ini adalah dunia, manusia disuruh memilih mau mengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus atau mau mengikut
ajaran Tuhan yang lain. Jadi karena kita hidup di dunia, kita disuruh memilih. Untuk itu saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua yang percaya kepada Yesus, ikutilah dan pilihlah ajaran Yesus Kristus, yaitu mengasihi sesama manusia, mengasihi musuhmu, dan mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dengan demikian, Anda akan hidup tenang, damai, dan Anda adalah benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Tapi apabila Anda tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus, maka Anda akan hidup di dunia yang kelam. Sebagai pengikut Yesus Kristus, jangan kita hanya rajin ke gereja, rajin perpuluhan, rajin ikut kebaktian dan lain sebagainya, rajin menyumbang ke gereja dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan seseorang yang menyakiti kita, bahkan ingin menghancurkan kita, kita masih tetap membenci dia dan membawa kebencian ini sampai mati, maka bisa saya pastikan Anda bukanlah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Jadi patokan bahwa kita benar-benar pengikut Yesus Kristus yang sejati adalah yang tiga itu. Saya yakini yang tiga itu. Anda harus memiliki sifat mengasihi kepada seluruh manusia. Anda harus memiliki sifat mengasihi musuhmu. Anda harus memiliki sifat mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan saudaraku, apabila ada pendeta-pendeta yang mengajarkan sesuatu yang menyatakan bahwa gereja dia adalah yang paling benar, bahwa aturan gereja dialah yang membuat dia akan mengikut masuk surga dan lain sebagainya, jangan pernah percaya akan hal itu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa di akhir zaman akan banyak kita jumpain orang-orang yang mengaku mencintai dan mengikuti Yesus Kristus, tapi hatinya penuh kebencian, tapi hatinya penuh keserakahan, tapi hatinya penuh kesombongan iman. Banyak saya lihat beberapa pendeta yang ada sekarang ini menyatakan bahwa ajaran dialah yang paling benar, bahwa mengikuti ajaran dia adalah yang bisa menjadi masuk surga. Itu bohong. Banyak pendeta juga saya dengarkan kok banyak bahwa memberikan perpuluhan yang banyak kepada gereja dia maka menjadi masuk surga. Itu bohong sekali, saudaraku. Ajaran Yesus Kristus, ingat saya saudaraku, walaupun Anda tidak banyak memberi ke gereja, walaupun Anda tidak memiliki uang yang banyak, walaupun Anda dalam kehidupan yang susah tidak menonjol, tetapi di dalam hati Anda percaya ke bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan di hati Anda tetap teguh memegang tiga prinsip inti ajaran Yesus, yaitu mengasihi sesama manusia, mengasihi musuhmu, dan mengampuni orang bersalahmu, maka percayalah saudara bahwa surga akan, bahwa Anda hidup di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus Kristus lahir di kandang domba yang hina. Dan selama hidupnya di dunia, Yesus Kristus tidak pernah menunjukkan kemewahan dan keduniawian. Yesus Kristus hidup dengan pribadi yang sangat sederhana. Yesus Kristus hidup dengan mengasihi dan mengampuni. Walaupun dia disalibkan, walaupun dia dikhianati oleh pengikutnya, dia tidak pernah mengajarkan kebencian kepada orang yang memusuhi dia. Dia tidak pernah mengajari bahwa kita harus membenci musuh kita. Tidak. Tuhan, untuk itu saudaraku, tetap jaga dan pelihara ajaran Yesus Kristus. Karena ajaran Yesus Kristus itulah yang akan menyelamatkan dunia ini. Walaupun Anda hidup susah, miskin, jangan pernah hidup dunia ini sementara, saudara. Sementara. Paling banyak selama 100 tahun. Tapi sisanya kita akan hidup kekal abadi bersama dia. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tetaplah mengikuti ajaran Yesus. Mengasihi, mengampuni,